Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya hari ini. Walaupun sedang puasa, kalian tetap semangat. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa seperti biasa. Boleh ketua kelas silakan memimpin doa. Siapa ketua kelas? Oke, silakan. Untuk seluruhnya siap berdoa, mulai. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa'a wal istifadata wal istifadata hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ketua kelas Zaki, Muhammad Zaki sudah memimpin doa. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Oke, Khalil. Hisoh 3 apa 4? 4 ya? Farhan, Zaki, Mas Ariandi, Rafa Noval, Sub Aisyah, Fauzan Awalin. Sakit. Apa? Sakit apa Fauzan Awalin? Sakit demam. Sejak kapan? Sejak hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Oke. Kita doakan Fauzan Awalin semoga lekas sembuh dan supaya bisa ikut belajar bersama kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang materi yang kita akan pelajari lanjutannya sekarang. Ada yang tahu minggu lalu kita belajar tentang apa? Angkat tangannya. Yusuf. Memandikan jenazah dan mengkafani. Oke, baiklah. Nah, sekarang adalah lanjutan dari materi yang kita sudah pelajari. Materi apa yang akan kita pelajari sekarang? Ada yang tahu? Aywa, baiklah. Setelah kita memandikan jenazah dan mengkafani, tentunya kita harus apa? Menyolati. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana hukumnya, rukunnya, dan tata cara sholat jenazah. Oke? Nah, begini. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memberikan tujuan pembelajaran apa. Oke, baiklah. Bapak akan sampaikan. Pertama adalah apa hukumnya sholat jenazah dalam syariat Islam. Oke? Yang kedua, kalian mampu menjelaskan syarat-syarat sholat jenazah. Yang ketiga, kalian mengetahui apa saja rukun-rukun sholat jenazah. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan bahwasanya sholat jenazah adalah sebagai wujud tanggung jawab sesama muslim. Dan terakhir adalah kalian dapat mempraktikkan bagaimana sholat jenazah dengan baik dan benar. Saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 adalah kelompok Rafa Noval dan Khalil. Kelompok 2 Farhan dan Mas Ariandi. Kelompok 3 Zaki dan Yusuf Aisy. Kalian boleh mencari materi dari kitab, dari buku catatan, dari kamus, dari kitab kuning, dari kitab hadis, boleh, terserah. Silakan, diperbolehkan. Nah, nanti setelah kalian sudah mendapatkan materinya, kalian perwakilan kelompok kalian untuk mempresentasikan materi yang sudah didapat. Oke? Silakan untuk mencari materinya. Baiklah, waktunya sudah selesai. Sekarang saya akan mempersilakan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan materi yang sudah didapat. Silakan kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan. 1. Pengertian sholat jenazah. Secara bahasa, sholat jenazah berasal dari kata as-shalah yang artinya adalah doa. Referensi Lisanul Arabi karya Ibnu Manzur jilid 14 halaman 436. Secara istilah, sholat atas jenazah dengan tata cara khusus takbir 4 kali untuk mendoakan orang yang meninggal. Referensi Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Al-Mawardi jilid 3 halaman 16. 2. Dasar hukum Al-Quran dan hadis. Al-Quran perintah untuk mendoakan orang mukmin yang telah wafat secara umum tersirat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 10 yang artinya, dan doakanlah orang-orang sebelum kami yang telah beriman. Referensi tafsir Ibnu Katsir penafsiran ayat 10 surat Al-Hasyr. Hadis Rasulullah SAW senantiasa mensalatkan jenazah sahabat beliau. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Referensi Sahih Bukhari hadis nomor 631 riwayat Malik bin Huwairis. Ketiga, hukum salat jenazah. Status hukum fardu kifayah. Jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang, gugur kewajiban bagi yang lain. Referensi Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karya Imam An-Nawawi jilid 5 halaman 170. Dalil perintah Nabi SAW untuk mensolatkan jenazah sahabat yang memiliki hutang sebagai untuk penghormatan. Referensi Sunan Abi Daud hadis nomor 3343. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan materi yang sudah didapatkan. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Baiklah. Untuk kelompok kedua, silakan untuk mempresentasikan materi yang sudah didapatkan. Silakan. Saya Muhammad Farhan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan apa yang telah kami diskusikan. Syarat sah sholat jenazah. Ketentuan, harus suci dari hadas dan najis, menutup aurat dan menghadap kiblat, serta jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Penjelasan ini kami dapatkan dari matan Al-Ghoyah wa Takrib karya Abu Syuja bab sholatul janaiz. Posisi jenazah diletakkan di depan orang yang menyolati. Penjelasan ini kami dapatkan dari Fathul Wahab karya Syekh Zakaria Al-Ansori jilid 1 halaman 115. 5. Rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat disertai takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang kelima, membaca salawat Nabi setelah takbir kedua. Yang keenam, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Yang ketujuh, salam setelah takbir keempat. Penjelasan ini umum untuk rukun. Fathul Qorib Al-Mujib karya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi bab sholatul janaiz. Sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan materinya. Materinya bagus karena diambil dari kitab fikih ya. Oke, kita tepuk tangan, beri apresiasi. Oke. Sekarang kita berikan bagian terakhir kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materi yang sudah didapatkan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Aisi, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tata cara sholat jenazah. Penjelasan ini kami ambil dari Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Pertama, takbir pertama dan pembacaan Al-Fatihah. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa membaca Al-Fatihah adalah rukun pada takbir pertama karena keumuman hadis tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kedua, takbir kedua dan sholawat. Setelah takbir kedua wajib membaca sholawat kepada Nabi SAW. Minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ketiga, takbir ketiga dan doa untuk jenazah. Setelah takbir ketiga wajib mendoakan jenazah. Imam An-Nawawi mencantumkan hadis riwayat Muslim sebagai dasar doa bagi jenazah, yaitu Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina sebagai bentuk doa utama. Keempat,
takbir keempat, dan doa penutup. Setelah takbir keempat disunahkan berdoa untuk diri sendiri dan umat Islam dengan bacaan seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kelima, salam. Salam dilakukan 2 kali ke arah kanan dan kiri sebagaimana sholat fardu lainnya. Inilah pendapat yang dipilih dan dianggap kuat al-asah dalam mazhab. Penjelasan ini kami ambil dari Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan materi yang sudah diskusikan. Baik, sudah cukup bagus dan kita sudah tahu tentang tadi apa? Tentang apa? Praktek cara sholat jenazah. Oke, kita berikan apresiasi, tepuk tangan. Baiklah, setelah ini kita langsung praktek ya, praktek sholat jenazah. Silakan setiap kelompok untuk mengutus masing-masing perwakilan untuk melaksanakan sholat jenazah. Usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana warhamhu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, terima kasih banyak. Kalian sudah mempraktikkan tata cara sholat jenazah ya dengan doa dan cara yang betul. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, bagus. Baiklah. Pertama, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah apa? Ya? Dikerjakan satu orang maka yang lain gugur kewajiban. Ya, betul. Fardu kifayah adalah apabila sebagian orang melaksanakan, sebagian lain tidak berkewajiban untuk melaksanakan. Oke, kemudian rukun-rukun yang utama ada apa? Satu, niat, kemudian berdiri, takbir 4 kali, apalagi Al-Fatihah, sholawat, doa jenazah, dan salam sebagaimana sholat yang pada umumnya. Dan terakhir adalah syaratnya jenazah harus sudah dalam keadaan suci ya, kemudian sudah dikafani atau sudah menutup aurat. Posisinya adalah di depan orang yang menyolati. Jadi posisi jenazah harus berada di depan orang yang menyolati. Jadi tidak boleh jenazahnya di belakang sebagaimana sholat berjamaah. Jadi jenazahnya harus ada di depan, tidak boleh jenazahnya di belakang. Takutnya tadi dicolek, Pak, saya harus di depan. Oke. Yang terakhir apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Yang paling penting adalah sholat jenazah tidak pakai ruku ataupun sujud. Baiklah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.